1. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. Bawaslu, B. Bawaslu dan KPU, C. Bawaslu, KPU dan KPI, D. KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Benar semua. Jawaban yang benar adalah D. KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. 2. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah A. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar. B. Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu. C. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair. D. Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu. Pemilihan yang dilakukan secara baik. Jawaban yang benar adalah C. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair. 3. Struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu adalah A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Desa, Pengawas TPS. B. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Desa. C. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. D. Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Desa, Pengawas TPS. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kelurahan, Desa. Jawaban yang benar adalah A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Desa, Pengawas TPS. 4. Dalam pemilu pemilih diharuskan memberikan suratnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang A. Umum, B. Langsung, C. Rahasia, D. Jujur dan adil, Bebas. Jawaban yang benar adalah Bebas. 5. Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis, kecuali A. Penyusunan kerangka hukum, B. Hak memilih dan untuk dipilih, C. Kampanye pemilu yang demokratis, D. Akses media dan kebebasan berekspresi, adanya lembaga pengawas pemilu. Jawaban yang benar adalah D. Akses media dan kebebasan berekspresi. 6. Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, peserta dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati pelaksana, peserta dan petugas kampanye, kecuali A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Mengganggu ketertiban umum. C. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. D. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Jawaban yang benar adalah kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. 7. Pernyataan berikut merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten, Kota dan Panwaslu Kecamatan, kecuali A. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. B. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya. C. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu. D. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan.
Merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Jawaban yang benar adalah E. Merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu. 8. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini, kecuali A. Relawan pengawas pemilu, B. Pendidikan politik bagi pemilih, C. Survei atau jejak pendapat tentang pemilihan, D. Perhitungan cepat hasil pemilihan, E. Melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih. Jawaban yang benar adalah E. Melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih. 9. Pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu difokuskan pada A. Ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan. B. Ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan pemilu. C. Ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan pemilu. D. Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu. E. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana pemilu. Jawaban yang benar adalah A. Ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan. 10. Di negara demokrasi, konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai sarana A. Membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara. B. Menentukan kekuasaan lembaga-lembaga negara. C. Menjamin hak-hak asasi warga negara. D. Semua jawaban A, B dan C di atas benar. E. Membatasi hak politik warga negara. Jawaban yang benar adalah D. Semua jawaban A, B dan C di atas benar. Nah itulah kawan-kawan 10 soal tes Panwascam PPK PPS kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel saya ini dengan klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya agar kawan-kawan selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya. Jika video ini dinilai bermanfaat kawan-kawan bisa bagikan di media sosial kawan-kawan masing-masing. Mungkin itu saja video saya kali ini, terima kasih.